Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Nama saya Muhammad Nadif Samputra dari Transportasi A Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang e-commerce. Pertama-tama, apa itu e-commerce? Mungkin bagi beberapa orang masih belum paham betul dengan maksud dari e-commerce tersebut. Jadi, e-commerce itu adalah model bisnis yang memungkinkan perusahaan atau individu dapat membeli dan menjual barang serta jasa via online. Model bisnis ini bisa dikatakan lebih efektif dan efisien ya, karena mereka melakukannya secara online dan tidak ada kontak fisik atau pertemuan langsung dengan penjual ataupun pembeli. Terus e-commerce itu sebagai media untuk melakukan kegiatan jual beli barang atau jasa yang dapat dijual dan dibeli juga melalui e-commerce. Contoh barang atau jasa yang dijual melalui e-commerce itu ada buku, peralatan rumah tangga atau perkakas, bahkan menjual jasa seperti jasa joki game dan lain-lain. Di sini mungkin masih banyak juga yang menyangkut pautkan atau menyatukan e-commerce dengan marketplace, atau bisa dibilang e-commerce sama marketplace itu sama. Nah, padahal itu berbeda, tapi konsepnya itu sama. Jadi e-commerce itu atau hubungannya dengan marketplace adalah marketplace merupakan salah satu model dari e-commerce tersebut. Marketplace itu merupakan tempat bertemunya penjual dengan pembeli, seperti contohnya Tokopedia, Lazada, Shopee, OLX, dan lain-lain. Melalui platform marketplace, maka proses jual beli dapat berjalan dengan mudah dan efisien, karena dibantu dengan perusahaan marketplace dalam mempromosikan produk dagangannya. Jadi sudah jelas ya, kalau misalkan marketplace itu merupakan salah satu model dari e-commerce. Di sini terdapat jenis-jenis e-commerce. Yang pertama itu ada business to business atau B2B yang merupakan transaksi elektronik barang atau jasa yang dilakukan perusahaan antar perusahaan. Dan yang kedua ada business to consumer, yaitu B2C, merupakan perdagangan elektronik yang melibatkan pelaku bisnis dan konsumen. Ketiga itu ada consumer to consumer atau C2C, meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa. Dan yang keempat ada consumer to business, yaitu adalah konsumen atau end use. Mereka itu menyediakan barang atau jasa ke suatu layanan. Dan yang kelima itu ada business to administration atau B2A. Biasa bisa dikenal juga sebagai business to government atau B2G. Adalah jenis e-commerce yang menjual produk atau jasa kepada lembaga pemerintahan. Di sini ada kelebihan dari e-commerce. Yang pertama itu tidak perlu toko fisik, jadi tidak mengeluarkan biaya lagi untuk menyewa gudang atau penyimpanan. Dan yang kedua itu mudah berkembang karena mereka itu tokonya online, mereka juga bisa mencari ide-ide dari kompetitor-kompetitor atau pesaing-pesaing lainnya dan dikembangkan melalui bisnis-bisnis masing-masing tersebut. Yang ketiga itu ada tidak putus kontak. Nah, tidak putus kontak ini kita bisa stay tune di chat salah satu marketplace tersebut seperti Tokopedia, Lazada, Shopee, dan lain-lain. Jadi kita bisa memantau aktivitas atau kegiatan barang kita, misalkan sudah dikirim, dan melakukan transaksi tersebut. Nah, di samping kelebihannya itu, tentu saja ada kekurangannya. Yang pertama itu tidak bisa melihat barang. Tidak bisa melihat barang ini seperti tidak bisa melihat barang secara langsung ya, karena kita juga hanya bisa melihatnya melalui telepon seluler ataupun personal komputer. Jadi kita hanya bisa melihatnya melalui gambar. Dan yang kedua itu resiko besar. Ini sering banget terjadi penipuan di salah satu marketplace atau mungkin banyak marketplace. Jadi ini merupakan masalah yang paling banyak ditemui juga di marketplace karena penipuan-penipuan ini orang-orang itu makin cerdik dan makin ragu menggunakan e-commerce. Dan yang ketiga itu ada persaingan harga. Ini merupakan
Masalah yang krusial juga karena persaingan harga itu dapat membuat peminat kita menjadi menaik ataupun menurun. Misalkan kita menaruh harga lebih tinggi dari lapak lainnya, pasti konsumer-konsumer lain atau konsumer lain juga akan membeli barang yang lebih murah. Ataupun kita bisa sebaliknya juga, seperti menggunakan atau mencantumkan harga yang lebih murah. Kesimpulan dari penggunaan e-commerce itu adalah dengan dipermudahnya transaksi jual beli via online, kita juga harus bijak menggunakan e-commerce tersebut. Jangan sampai merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Jadi dengan bijaknya itu kita harus membangun image kalau misalkan kita itu pengguna e-commerce yang bijak dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan tercela atau tindakan-tindakan tercela tersebut. Dengan dipermudahnya kita melakukan transaksi jual beli juga, kita harus diiringi dengan pemikiran kita yang bersaing secara sehat, with powers come with responsibilities. Oke, mungkin dari penjelasan saya tentang e-commerce tersebut, dan di sini adalah salah satu pepatah atau quotes dari Jack Ma, Executive Chief dari Alibaba Group, yaitu you should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die. Jadi kalian itu harus belajar dari kompetitor-kompetitor kalian, seperti kayak misalkan kalian menuangkan ide-ide yang kreatif dan inspiratif dari kompetitor kalian, tapi kalian itu tidak boleh menjiplak jasa atau karya dari lapak lain karena itu akan merugikan diri sendiri. Sekian dari presentasi saya tentang e-commerce, kurang lebihnya mohon maaf. Stay awesome, stay cool, and goodbye.